Baik, terima kasih Bang Subaidi yang cakep, budiman, rajin menabung dan tidak Bapak Ibu. Dan Bu Nenda, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bang. Ya. wabarakatuh. Suara aman ya Bang Subaidi ya. Aman, Amin. Cak. Amin. Aman, aman, Alhamdulillah Cak. Bu Nenda, terima kasih yang sangat kami hormati. Pertama-tama Bu Nenda Nurjana, ini fasilitator pengelolaan kinerja. Terus kemudian yang kami hormati Pak Cubit ya. Jadi panggilan sayangnya ini Bang Cubit. Jadi kalau Bapak Ibu memanggil Pak Cubit 1000 kali nanti dibayangkan akan ada durian runtuh ya, rezeki yang berlimpah. Coba aja Bapak Ibu. Ya, Tapi jangan sampai kurang atau jangan sampai lebih. berlebih ya. Jadi 1000 kali ya. Ya Pak Pak Musfi ya. Jadi harus 1000-nya harus. Siap, siap, siap. Tidak boleh kurang Baik, lebih. tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oh, Baik, terus kemudian yang sangat kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan pengelolaan kinerja tahap penilaian. Jadi di sini merupakan kerjasama yang sangat baik dari komunitas Belajar ID Provinsi Jawa Timur, kemudian ada KKP Subregion yang dibawahi oleh Pak Subaidi dengan Bu Nenda dan bahkan sebenarnya Pak Subaidi dengan Bu Nenda ini juga punya komunitas ya. Jadi komunitas belajar ID Kabupaten Sumeneb juga Kabupaten Pamekasan. Jadi di sini kami banyak bergelut di komunitas Bapak Ibu. Semoga panjenengan juga Bapak Ibu yang lain pastinya bergelut di dunia yang akan bermanfaat. Insya Allah ini saya lihat juga ada dari Medan ini ya, Bu Kartika dan Bapak Ibu lainnya pastinya berasal dari seantero negeri Indonesia ini. Kemudian yang dapat kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu berkenan untuk hadir di siang hari ini yang meskipun di jam-jam kritis ini Pak Musfi ya, Bang Subaidi, Bu Nenda ini biasanya kalau rekan-rekan lain mungkin rebahan ya, masuk dalam kaum rebahan bisa istirahat tapi panjenengan Bapak Ibu masih berkenan berproses bersama di kegiatan hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Kemudian yang patut kita syukuri juga kita masih diberi kesehatan ya nikmat apa namanya iman juga Bapak Ibu ini yang sangat penting sekali dan jangan lupa bahagia. Kemudian untuk selanjutnya di sini kami menyampaikan terima kasih juga kepada tim panitia yang kami rasa meskipun pelaksanaannya 2 jam, tapi saya yakin di webinar manapun meskipun 2 jam, tapi pasti persiapannya itu lebih dari 2 hari. Bahkan berminggu kita mempersiapkan apa namanya flyer, terus kemudian mempersiapkan materi, update-update ya, bahkan ya kita mencari tanggal baik atau hari baik. Jadi ini merupakan apa namanya suatu proses panjang karena saya yakin Bang Subaidi juga sudah dari Gunung Kang Semeru juga kemudian ada Gunung apa Pangandaran, pokoknya semua gunung pasti sudah dilewati oleh Bang Subaidi untuk mencari hari baik ini ya dengan Bu Nenda. Oke. Terus kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dapat kami singgung ya sedikit aja karena nanti pastinya ada Bu Nenda dan juga Bang Subedi yang nanti akan secara lengkap, lugas dan terpercaya. Bahwasanya saya ingin menguatkan Bapak Ibu di sini benar yang disampaikan oleh Bang Subedi kalau masa injury time. Jadi masa injury time ini kita tidak tahu nantinya berapa lama ketika nanti akan ditambah. Tapi saya yakin dan bisa memastikan bahwasannya masa perpanjangan itu nggak akan lama. Karena kita sudah akan masuk ke periode selanjutnya, yaitu periode kedua dari bulan Juli sampai Desember. Jadi bulan Juni ini tolong Bapak Ibu, saya lihat juga teman-teman P3K yang baru ini di Jawa Timur, ya Bu Nenda, Pak Subaidi sudah masuk. Ya, sudah masuk ini saya lihat update di apa namanya konsol admin sudah masuk teman-teman P3 tahap ke terakhir tahap 4 ya Bu Subaidi. Bu Nenda ya untuk P3K provinsi ini bahkan yang terakhir sudah masuk. Nah, jadi yuk sama-sama kita kebut yang sisa beberapa minggu ini ke depan, jangan menunggu beranggapan bahwasanya saya sudah mengerjakan di sekolah lama.
Nah, ini yang harus kita sama-sama satukan persepsi bahwasannya yang nanti akan dinilai adalah di Satmikal baru. Jadi Bapak Ibu yang mungkin P3K atau yang baru mutasi, jangan terlena dengan apa? Mungkin 75% di instansi lama. Lah itu harus segera update di instansi baru. Jadi itu update-nya yang pertama. Kemudian tolong jangan tergiur dengan tawaran-tawaran nun sewu ya, mohon maaf ini yang berbau bisnis ya, siap mengerjakan PMM itu karena di beberapa daerah kita sudah temui ya. Jadi bahkan bisa menawarkan 3.500.000 sampai 4 juta. Nah, ini lumayan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai tergiur. Jadi kalau bisa ya, bukan kalau bisa ya, wajib bisa mengerjakan secara mandiri. Bayangkan 4 juta kalau diberikan pecel sudah dapat berapa bungkus ya, Pak Musfi. Nah, ini yang kita harus pembelajaran bersama, jangan tergiur. Sekali lagi harus bisa. Ibu harus bisa mengerjakan PMM-nya sendiri. Jadi mudah kok ya, mudah saja. Jadi jangan terpengaruh dengan tawaran 3.500.000 atau mungkin ada yang lebih rendah 500.000 atau 1.000. Kerjakan sendiri. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa mengerjakannya ya. Terus kemudian yang ketiga, ini yang perlu persamaan persepsi bahwasanya PMM ini tidak terkait dengan sertifikasi Bapak Ibu. Kita sering salah persepsi bahwasanya di sini PG berpengaruh ya dari MM. Itu yang harus kita tekankan. Yang berpengaruh itu berpengaruh terhadap TPP, yaitu tambahan penghasilan pegawai, bukan TPG atau tambahan penghasilan guru. Nah, ini harus kita bedakan. Tapi meskipun tidak berpengaruh terhadap sertifikasi, tapi ini berpengaruh juga terhadap apa? Kenaikan pangkat ya. Jadi Bapak Ibu meskipun tidak berpengaruh terhadap sertifikasi atau TPG, ini juga nanti Bapak Ibu harus memperoleh minimal baik. Kenapa? Kalau tidak memperoleh nilai baik, maka nggak akan bisa naik pangkat. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi ada 3 hal yang saya sampaikan di sini. Nanti pasti akan dikupas tuntas oleh Bu Nenda dengan Pak Cubit. Nanti Bapak Ibu merasa belum puas, silakan nanti bisa ke Pamekasan atau ke mana. Bu Sumedang nanti saya akan antar ke rumahnya. Jadi bisa nanti kurang puas ya, silakan dipuaskan ya. Oke, saya akan antar ke rumahnya. Baik, itu aja dari saya, Pak Ibu. Menikmati proses yang ada. Semoga panjenengan nanti senantiasa sehat. Itu doa saya untuk kita semua dan jangan lupa bahagia. Saya kembalikan ke moderator Pak Subaidi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Baik. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Cak Rahmat. Saya tutup eh, keynote speaker dari Cak Rahmat dengan pantun keramas ke pasar Lenteng. Cak Rahmat memang ganteng. Asik. Oke, baik. Terima kasih Cak Rahmat sekali lagi. Cak Rahmat bisa melanjutkan kegiatannya, tapi kalau berkenan Siap, bisa menemani kami di ruang Zoom siap, meeting ini. Bapak Ibu yang saya siap. hormati, Sukses selalu. eh, suara saya masih terdengar, Bu Denda? Soalnya ini jaringan saya kayaknya putus-putus ya. Aman, Saya aman. lagi aman ya. Aman, aman. Masih Aman, masih aman. aman. Masih Baik, aman, Bang. baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Eh, berikutnya kita akan mengikuti paparan yang akan disampaikan oleh Bu Ninda. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Bu Ninda adalah fasilitator pengelolaan kinerja. Tentunya Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang kenal juga karena beberapa kali bahkan sering Bu Ninda mengisi kegiatan komunitas kami pengajar dan komunitas belajar ID, termasuk kegiatan-kegiatan luring dan daring, termasuk kemarin menemani banyak kepala sekolah dan guru-guru untuk kegiatan pengelolaan kinerja. Nah, pastinya Bu Ninda sudah menyiapkan banyak sekali informasi-informasi penting terkait proses tahapan penilaian ya Bapak Ibu ya di pengelolaan kinerja. Dan saya kasih waktu yang seluas-luasnya kepada Bu Linda untuk menyampaikan paparannya. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, nanti pada bagian akhir setelah Bu Linda menyampaikan paparannya, kita akan berdiskusi. Bapak Ibu mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan.
Sementara Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, termasuk nanti kalau Bapak Ibu berkenan bisa mengacungkan tangan untuk langsung berinteraksi langsung dengan Bu Linda. Baik, Bu Linda, waktu dan layar kami aturkan. Oke, terima kasih Bang Cubit. Nah, suara saya aman, kah, Bang? Aman, aman. Monggo. Aman ya? Nggak perlu saya pinjam toa masjid ya, berarti ya. Oke. Oke, tadi keren sekali ya, Bang Cubit bukanya dengan pantun, Cak Rahmat juga dengan pantun gitu ya. Nah, ini saya belum siap pantun. Cuma di kolom chat itu ada pantun yang sudah disiapkan dari Pak Lutfi. Saya bacakan gitu ya, Bang ya. Bawa celurit naik genteng. Duh, medeni Pak Lutfi gitu ya. Bang Cubit juga ganteng. Ganteng apa ganteng ya? Genteng, ganteng kan? Ganteng-ganteng. Pokoknya gitulah. Ya, gitu. Saya belum siap pantun ini tadi. Hai Bapak Ibu hebat semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Budaya, salam kebajikan, rahayu. Wah, luar biasa sekali nih Bang Cubit ya. Siang-siang tadi yang katanya Caca, ini tuh sebenarnya waktunya kita rebahan gitu ya, down to earth gitu ya, bahasa kerennya gitu, down to earth alias rebahan. Tapi di sini sudah ada 96 Bapak Ibu dari seluruh antero Indonesia. Tadi ada yang dari Medan, mungkin ada di daerah mana bisa tuliskan di kolom chat saya sapa. Eh, Selain dari Kabupaten Pamekasan, Pamekasan Sumber pasti ada gitu ya. Oke, tadi kalau Bang Lutfi ini dari Kota Malang gitu ya. Keren sekali nih Bapak Ibu hebat luar biasa. Oh Pacitan, oh Pak Nana siap. Betul itu Bu Yuhana ini ya Allah. Jadi Bapak Ibu luar biasa ya. Kita ini di sini tadi ada yang katakan Pak Kasyadi ya dari Bang. Alhamdulillah bisa 3B gitu ya, bergabung, belajar bersama. Wah, luar biasa kali. Jadi memang benar Pak Ibu ya di sini di forum kita tidak saling Baik. gurui, tidak ada yang super, tidak ada yang lebih pintar, tidak, tapi kita di sini selalu belajar bersama gitu ya, berbagi gitu ya. Kalau jargonnya Komunitas Belajar ID Provinsi Jawa Timur Sirara ya, Cak Kapten ya. Gitu. Bersinergi silaturahmi dan berkolaborasi. Wah, luar biasa. Dari Sumeneb, Malang, Probolinggo, Mojokerto. Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Eh, kan yang luar biasa gitu. Keren sekali gitu ya. Tadi Bang Cubit sempat agak ini Caca. Bu Nenda sudah jam 1, pesertanya kok sedikit sekali ya gitu ya. Agak-agak juga gitu. Tenang. Nanti insya Allah Pak makin banyak gabung dengan kita untuk belajar bersama dan biasa benar-benar ya Bapak Ibu di sini keren-keren kita belajar bersama. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa dituliskan di kolom chat nih sebelum saya masuk ke paparan tentang tahap penilaian. Sampai mana sih sekarang itu prosesnya Bapak Ibu di pengelolaan kinerja? Sudah sampai tahap mana? Kemudian kendala yang dialami itu apa? Yang sering dialami di lapangan apa? Oke, mungkin bisa ditulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Karena kita sekarang sudah masuk ke tahap terakhir, ya, Caca, Pak Cubit ya, tahap di penilaian gitu. Dan ini yang sekarang masih agak membingungkan gitu. Banyak sekali nih Cak yang japri Bu Nenda, saya mau ubah ratingnya nih. Kemarin saya salah kasih nilai. Itu data yang saya kirim gitu ya. Kalau mau diubah gimana caranya gitu ya. Oke, sekolah saya sudah ajukan ke dinas, keren Pak Lutfi. Sudah 100% Bu Ice. Bu Ice dari mana Bu Ice? Bu Ice? Bondowoso, Ibu. Bondowoso, nggih. Matur nuwun Bu Ice. Oke, dari Bu Rizky ya, tinggal yang penilaian kelas sekolah, mantap. Banyak kasus gagal sinkron MM. Oke, itu kasus yang sekarang apa banyak gitu ya, trending gitu ya. Sudah penilaian, sudah 100%. Namun masalahnya dinas belum approve karena butuh pendekatan. Baik. Pak Lutfi nanti yang bagian dinas bisa diajak ngopi bareng gitu ya. Oke. Pak Saiful sudah penilaian keren luar biasa. Nah, Bapak Ibu izinkan saya share screen nggih. Kita akan belajar bersama.
Nah, dimulai. Saya terlihatkah? Belum, Sebentar. Belum, belum. Bu Nenda. Belum, belum Bu Linda. Siap. Oke, sudah Udah, Bu. Sudah. lihat ya. Oke, Oke, sudah. Sip. baik. Jadi, saya awali dengan informasi baru terkait tahap pelaksanaan pengelolaan kinerja. Bapak Ibu pasti sekarang yang lagi trending adalah tentang apa akun pengawas ya. Kemarin di sini pengawas banyak yang tidak dapat mengakses fitur pengelolaan kinerja di PMM gitu ya. Jadi kalau berhubungan dengan akun pengawas, maka di sini Bapak Ibu hubungannya dengan operator SIM Tendik yang ada di Dinas Pendidikan. Gitu ya. Jadi di sini jika pengawas tidak dapat mengakses fitur pengelolaan kinerja di PMM, yang pertama pastikan operator SIM Tendik sudah melakukan plotting ya dengan data pengawas sekolah terkait. Kemudian, apabila plotting telah dilakukan, namun pengawas sekolah belum bisa mengakses, maka di situ bisa membuka tautan simtendik.kemdikbud.go.id/bio/data_pribadi gitu ya. Itu untuk melihat akun belajar ID yang dapat digunakan sebagai tim kerja. Karena di sini Bapak Ibu pengawas sekolah itu bisa mengakses menu pengelolaan kinerja itu menggunakan akun dinas yang ada di Simtendik. Jadi kalau sebelumnya itu pengawas mempunyai akun dinas lain, misalkan akun dengan domain instruktur, kemudian dengan domain dinas, tapi dari Simtendik, itu tidak bisa digunakan untuk akses di pengelolaan kinerja di PMM. Kemudian di situ pastikan akun belajar ID dalam kondisi aktif sebelum mengakses pengelolaan kinerja di PMM. Kemudian melakukan logout dan login kembali PMM jika akun belajar ID yang digunakan untuk login PMM sesuai dengan akun belajar ID yang tertera di tautan sebelumnya. Kemudian kendala yang muncul kedua yang sering muncul di situ nama KS tidak muncul di akun kepala dinas gitu ya. Ini mungkin sudah banyak yang teratasi gitu ya. Caranya bagaimana mengatasi kendala ini? Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan dan login kembali di PMM. Jadi saat ini data kepala dinas dan kepala sekolah yang masuk dalam plotting tim kerja telah diperbaiki. Jadi silakan dilakukan logout dan login kembali di PMM-nya. Kemudian nah, ini yang jadi trending topik ya Bapak Ibu ya, terkait tombol sinkro PMM. Itu banyak sekali aduan yang masuk, Bu, di saya tombol sinkro PMM-nya itu belum keluar gitu ya. Kenapa gitu ya? Eh, Kadang sering saya guyon ini Bapak Ibu, kalau misalkan nggak ada gitu atau hilang gitu lebih dari sekali 24 jam masa lapor di kepolisian terdekat gitu ya. Saya guyonnya seperti itu. Tapi tidak Bapak Ibu ya. Jadi di sini jika terkait dengan tombol sinkro PMM yang ada di e-kinerja BKN, maka Bapak Ibu di sini bisa mengakses ada banyak sekali artikel di pusat informasi di PMM. Jadi ada di situ panduan tombol sinkro PMM di Ekin BKN. Kemudian tentang tombol sinkro itu sendiri, kemudian notifikasi error tombol sinkro PMN itu ada di pusat informasi. Nah, Ibu bisa akses langsung ke sana ya. Jadi kalau saya sendiri saya biasakan mesti saya kasih karena pada basicnya kita ini belum belum mengetahui secara eh, jauh gitu ya terkait dengan Ekin BKN ini gitu. Nah, bisa lewat. Nah, sekarang substansi pengelolaan kinerja guru tahap penilaian. Nah, kenapa sih yang harus saya sampaikan ya? Karena ada banyak sekali ekspektasi pada tahap penilaian gitu ya. Di sini yang pertama, mengapa sih perlu dinilai gitu ya? Karena tiap daerah dan satuan pendidikan itu memiliki tujuan dan sasaran untuk dicapai dalam periode tertentu. Kemudian secara kolektif, guru itu dinilai untuk mengetahui sejauh mana sih guru bisa berdaya dalam mencapai tujuan dan sasaran satuan pendidikan. Kemudian, secara individu, penilaian untuk guru adalah bentuk pengakuan atas kinerja yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu ya, yang perlu kita kita ingat ya. Jadi bentuk pengakuan gitu ya. Kenapa? Sehingga di sini eh, pengelolaan kita itu perlu dinilai.
Gitu. Kemudian yang dinilai itu apa? Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, yang dinilai itu ada dua, ya. Ada praktek kinerja, ya. Praktek kinerja itu yang fokusnya pada upaya guru dalam berefleksi, belajar, dan mempraktek pembelajaran yang menjadi lebih berdampak ya peserta didik. Itu yang pertama yang dinilai. Jadi praktek kinerja. Nah, seperti yang sudah kita lakukan mungkin ya Bapak Ibu, ada yang tadi mengatakan sudah 100% gitu ya. 100% berarti praktek kinerjanya sudah dilakukan semua. Mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Di tahap persiapan itu ada pra-observasi, kemudian ada pelaksanaan observasi, seperti itu ya. Perencanaan ya, penjadwalan observasi, kemudian di tahap pelaksanaan ada apa? Ada operasi, kemudian ada pengisian dokumen tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Dan sekarang terakhir sudah di tahap penilaian seperti itu. Nah, di tahap penilaian praktek kinerja yang dinilai, yang kedua adalah perilaku kerja. Kalau perilaku kerja, ini fokusnya pada upaya guru dalam mewujudkan perilaku berakhlak ASN yang berdampak pada pembelajaran. Berakhlak akronim Bapak Ibu ya, ada tujuh aspek ya perilaku kerja. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan bagi atasan sesuai ekspektasinya. Nah, ini yang terkait dengan pengembangan kompetensi. Jadi, yang kemarin ini miskonsepsinya sangat luar biasa gitu ya, besar banget miskonsepsinya. Bapak Ibu guru itu fokusnya malah di sini gitu ya Bang Cubit ya, berburu sertifikat dan lain sebagainya. Padahal di situ pengembangan kompetensi hanya sebagai bahan pertimbangan. Yang dinilai adalah praktek kinerja dan perilaku kerjanya. Oke. Kemudian yang ketiga, siapa sih yang menilai? Gitu ya. Secara makro, pejabat penilai kinerja yang berwenang dalam menetapkan predikat kinerja organisasi atau satuan pendidikan itu adalah Kepala Dinas Pendidikan. Ya. Kalau untuk penentuan predikat kinerja organisasi atau satuan pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian secara mikro, penilai kinerja guru itu adalah kepala sekolah, baik definitif maupun PLT. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang PLT pun di sini beliau sebagai penilai kinerja guru, gitu ya, yang terlibat langsung dalam pantau dan membina kinerja guru sehari-hari. Kemudian kepala sekolah yang akan menetapkan predikat kinerja gurunya. Jadi kalau predikat kinerja organisasi atau satuan pendidikan, itu yang menetapkan adalah Kepala Dinas Pendidikan, sedangkan yang menetapkan predikat kinerja guru itu adalah Kepala Sekolah. Itu nggih Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Kapan kinerja akan dinilai? Ya, kinerja akan dinilai mulai bulan Juni. Oke, predikat kinerja untuk periode 1 dapat ditetapkan oleh kepala sekolah. Kemudian untuk periode 2, di situ bisa mulai nanti pada bulan Desember. Karena periode 2 itu kan Juli, Desember. Jadi penilaiannya di bulan Desember. Kemudian nanti di akhir tahun anggaran, Kemendikbud akan menganalisis capaian dan upaya peningkatan kinerja guru dari periode 1 ke periode 2. Dan endingnya nanti digunakan untuk penetapan predikat kinerja tahunan yang nantinya akan dikorelasi menjadi angka kredit, dikonversi menjadi angka kredit. Begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kelima, bagaimana sih cara menilainya gitu ya? Cara menilainya yang pertama, rating praktek kinerja itu ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktik yang dilalui selama siklus peningkatan kinerja. Jadi praktek kinerja itu dilihat atau dinilai berdasarkan upaya refleksinya, upaya mempelajarinya, perubahan praktiknya bagaimana selama siklus peningkatan kinerjanya. Jadi bukan pada RPP-nya dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk rating praktek kinerja. Kemudian untuk rating perilaku kerja itu ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan perwujudan
dan dampak perilaku terhadap peningkatan kualitas pembelajaran selama periode berlangsung. Jadi rating perilaku kerja ini dinilai dari apa yang sudah kita lakukan pada saat kita membuat atau menyusun RHK. Itu kan setelah kita susun pengembangan kompetensi, kita diminta untuk ya perilaku kerja gitu ya, yang berakhlak itu. Nah, dari sanalah nanti rating perilaku kerja itu akan dinilai. Kemudian yang ketiga, setelah rating praktek kinerja dan rating perilaku kerja sudah ditetapkan, maka nanti terakhir bisa dilakukan penetapan predikat kinerja guru. Ya. Predikat kinerja guru itu ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan capaian rating praktek kinerja dan perilaku kerja serta ekspektasi lain. Ekspektasi lain itu berarti di sini yang tadi itu pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi itulah nanti yang bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh kepala sekolah dalam menentukan predikat kinerja guru. Nah, nanti ada simulasinya, Bapak Ibu. Ya, nggak usah khawatir. Kemudian keenam, seperti apa hasil akhir penilaian? Ya, hasil akhirnya nanti di setiap periode guru akan mendapatkan predikat kinerja pegawai. Ya, predikatnya itu sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang. Ya, PMM akan mengeluarkan pratinjau terhadap predikat tersebut melalui dokumen evaluasi kinerja periode 1 dan periode 2 pada tahun berjalan. Ya, jadi nanti di PMM akan ada 2 dokumen evaluasi kinerja periode 1 dan periode 2. Ya, predikat kinerja pegawainya. Nah, melalui kinerja BKN, nanti guru dapat melakukan sanggahan atau keberatan kepada kepala sekolah melihat hasil final predikat kinerja pegawai hingga kelak mendapatkan angka kredit di akhir tahun anggaran. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang tidak pas gitu ya, nanti melakukan sanggahannya itu di Ekin BKN, tapi di akhir tahu tuh ya, bukan di tengah periode berjalan seperti itu. Oke, kemudian saya lanjut. Nah, di sini tahapan penilaian pengelolaan kinerja guru DPMM itu ada 4. Yang pertama, rekap penilaian kinerja guru. Jadi yang dilakukan di sini adalah kepala sekolah berdialog dengan guru untuk memperkuat kembali pemahaman atau proses kinerja guru sebelum mereka penilaian kinerjanya. Nah, harapannya kalau ada dialog seperti ini tidak akan ada lagi salah input data. Alasannya seperti itu. Karena banyak sekali Bapak Ibu aduan yang masuk ke saya, ini caranya ngubahnya bagaimana ya? Saya sudah terkirim ke dinas nih, tapi ternyata ada yang dalam saya nilai itu. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan dialog, maka kepala sekolah menyelesaikan pemberian rating praktek kinerja hingga refleksi tindak lanjut guru. Yang insya Allah ini semuanya sudah dilakukan gitu ya oleh Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, kepala sekolah memberikan rating untuk perilaku kerja. Kemudian kepala sekolah mengecek dokumen ketuntasan pengembangan kompetensi dan tugas tambahan guru. Kemudian kepala sekolah mengirimkan data ke dinas seperti itu. Nah, yang kedua, ya, tahapan yang kedua itu pengiriman data penilaian ke dinas pendidikan. Nah, tadi klik tombol kirim kirim nilai gitu ya. Maka di sini kepala sekolah mengecek kembali daftar guru yang perlu dinilai di bawah satuan pendidikannya. Apakah sudah lengkap di situ gurunya gitu ya, atau ada yang berkurang, atau ada yang belum dinilai gitu ya. Karena kalau untuk yang guru ini harus selesai semua, baru kirim data. Tidak bisa satu-satu. Beda dengan nanti yang kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tidak perlu menunggu semuanya harus selesai, yang sudah siap kirim untuk dimintakan rekomendasi bisa langsung kirim gitu. Tapi beda halnya dengan yang guru. Kalau guru itu harus selesai semua dalam satuan pendidikan itu. Jadi dari satu sekolah itu sudah harus selesai semua, baru kepala sekolah nanti mengirimkan ke nilai ke dinas gitu ya. Oke, kemudian kepala sekolah mengirimkan data penilaian ke Dinas Pendidikan. Nah, setelah dikirimkan data ini, maka Kemendikbudristek lakukan analisis dari isian dan data pengelolaan kinerja guru
yang sudah diinput di dalam fitur pengelolaan kinerja PMM. Nah, data ini digunakan untuk merekomendasikan predikat kinerja organisasi yang akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi ini digunakan data yang sudah terekam di PMM ya, yang Bapak Ibu guru mengisi tadi, mulai dokumen pengisian dokumen tidak lanjut, kemudian refleksinya dan lain sebagainya, itu akan digunakan oleh Kemendikbud untuk merekomendasikan predikat kinerja organisasi seperti itu. Nah, tahap yang ketiga yaitu penetapan predikat kinerja organisasi, di mana tadi Kemendikbud merekomkan predikat kinerja organisasinya ke Dinas Pendidikan, maka di sini Kepala Dinas atau Dinas Pendidikan akan menerima rekomendasi predikat kinerja organisasi untuk satuan pendidikan yang telah selesai melakukan penilaian. Nah, dari sini Kepala Dinas bisa menetapkan kinerja organisasi untuk satuan pendidikan. Jadi, rekomendasi dari Kemendikbud tadi masih bisa diubah oleh kepala dinas jika memang dirasa tidak sesuai seperti itu. Kemudian, setelah kepala dinas menetapkan predikat kinerja organisasi untuk satuan pendidikan, disitulah nanti baru akan dikirimkan kembali ke kepala sekolah. Ya, jadi kepala sekolah akan menerima predikat kinerja organisasi dari Dinas Pendidikan. Nah, setelah kepala sekolah menerima predikat kinerja organisasinya, maka tahap yang terakhir itu adalah penetapan predikat kinerja guru. Nah, jadi endingnya itu tahapannya itu masih agak lama gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan 100% selesai kepala sekolah memberikan rating praktek kinerja dari aku kerja, kemudian muncul predikat kinerja, tidak seperti itu gitu ya. Nah, tadi setelah kepala sekolah menerima predikat kinerja organisasi dari Dinas Pendidikan, maka disinilah kepala sekolah baru bisa menetapkan predikat kinerja guru berdasarkan predikat kinerja organisasi tadi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai bingung. Di sini ada beda antara predikat kinerja organisasi dan predikat kinerja kepala sekolah. Jadi yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja guru itu adalah predikat kinerja organisasi. Jadi gabungan ya, gabungan secara garis besar dilihat dari predikat kinerja yang tadi itu di PMM-nya itu gitu. Kemudian di sini guru menerima dokumen evaluasi kinerja dari kepala sekolah yang memuat informasi terkait predikat kinerjanya. Nah, yang terakhir, guru dan kepala sekolah berdialog kembali untuk mengulas dan mendalami hasil penilaian. Di sini memang ditekankan banyak sekali dialog gitu ya, banyak diskusi antara guru dan kepala sekolah. Nah, kita mulai satu persatu tahapannya Bapak Ibu ya. Mungkin ini nanti berguna untuk periode berikutnya gitu ya. Meskipun kalau yang sekarang bisa dibilang agak terlambat karena sudah banyak yang 100% gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, yang pertama selalu adakan dialog kinerja antara guru dan kepala sekolah. Jadi, yang pertama dilakukan adalah dialog kerja untuk mengkonfirmasi proses kinerja guru sebelum penilaian, gitu ya. Jadi, sebelum menilai, kelas sekolah perlu berdialog dengan guru. Nah, buat apa sih gitu kok harus dialog lagi, harus diskusi lagi? Di sini tujuannya untuk memperkuat kembali pemahaman atas proses kinerja guru sebelum mereka penilaian kinerjanya. Jadi di sini memang benar-benar harus ada komunikasi ya, diskusi aktif antara kepala sekolah dengan guru. Sehingga kepala sekolah tidak akan istilahnya ngawur gitu ya untuk menetapkan penilaian kinerja. Kemudian setelah melakukan dialog di sini berdasarkan rating dan catatan pada tahap pelaksanaan, kepala sekolah dan guru mengkonfirmasi kembali tantangan yang sudah dihadapi, upaya yang sudah dikerahkan, dan perubahan yang tengah berlangsung. Nah, kalau sudah dilakukan semuanya ini, sudah ada dialog, kemudian mengkonfirmasi tantangan, upayanya, kemudian perubahan yang sedang berlangsung, maka harapannya kepala sekolah memiliki pemahaman yang utuh terkait proses kinerja gurunya tadi.
Seperti itu. Sehingga di sini guru juga merasa dilibatkan dalam proses penilaian dari atasannya. Ini yang penting. Sehingga nantinya bagi kepala sekolah itu nggak ada yang didemo. Artinya nggak ada yang dikomplain tuh ya. Pak, saya lo sudah melakukan ini, kok saya ratingnya ada di bawah ekspektasi. Bu, saya lo sudah melakukan ini, tapi kok rating saya masih jelek dan lain sebagainya. Sehingga kalau di sini ada proses pelibatan, maka kepala sekolah dan guru kan sudah ada tadi ya, ada satu kesatuan gitu ya, kesepakatannya gitu. Oke. Kemudian, nah, langkah yang kedua, menyelesaikan siklus peningkatan praktek kinerja dan perilaku kerja. Oke, di sini di praktek kerja, guru sudah selesai melakukan kegiatan upaya tindak lanjut pasca observasi praktek kinerja. Kemudian guru juga sudah selesai mengisi dan mengumpulkan formulir refleksi tindak lanjut kepada kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya bagaimana setelah semuanya itu dilakukan oleh si guru, maka kepala sekolah bisa berdialog ya, atau kepala sekolah sudah berdialog dengan guru untuk mengecek ketuntasan kegiatan upaya tindak lanjut yang telah disepakati dengan guru ya. Ada kesepakatan di sini Bapak Ibu. Kemudian kepala sekolah sudah selesai mencatat dan memberikan umpan balik ke refleksi tindak lanjut yang dibuat oleh guru. Tuh ya. Nah, isian formulir praktek kinerja di PME itu berfungsi sebagai catatan untuk umpan balik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini dialog dapat terjadi di luar teknologi. Jadi tidak perlu mengubah. Tadi kan saya salah menilai nih gitu. Bagaimana cara mengubah? Jadi di situ tidak perlu mengubah atau mengganti apa yang sudah diisikan di PMM. Jadi biarkan saja ya istilah apa trendingnya gitu ya, gaulnya itu ya diselesaikan secara adat gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk praktek kerja. Sama juga dengan yang perilaku kerja. Jadi di perilaku kerja di sini guru dalam praktek sehari-harinya sudah berupaya mewujudkan perilaku berakhlak sesuai fokusnya. Jadi sesuai fokus yang guru pilih pada saat membuat atau menyusun RHK, gitu ya. Kemudian kepala sekolahnya bagaimana? Maka di situ kepala sekolah dapat sudah mendapatkan perspektif terkait perilaku sehari-hari guru. Kepala sekolah sudah mengecek dampak perilaku guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, sehingga kepala sekolah bisa menetapkan atau memberikan rating perilaku kerja guru. Gitu ya. Jadi tidak ada format atau jadwal khusus untuk observasi perilaku kerja. Jadi tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi observasi perilaku kerja itu bukan ya selama satu periode. Berarti kalau periode itu dari Januari sampai Juni. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya yaitu mengecek ketuntasan kegiatan pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, pengembangan kompetensi maka di sini sesuai di SKK ya yang sudah kita susun ya di SKP, perencanaan SKP itu nanti kepala sekolah berdialog dengan guru untuk melihat kembali hasil pembelajaran guru serta cara guru menerapkan pengetahuan dan keterampilan barunya. Jadi idealnya ada dialog lagi nih tentang pengembangan kompetensi gitu ya. Kemudian dilakukan dialog apa dengan pengembangan kompetensi itu apa sih yang guru itu peroleh, kemudian dampaknya penerapannya di pembelajaran seperti apa gitu ya. Itu harusnya dilakukan untuk pada saat mengecek bukti dukung pengembangan kompetensi. Nah, di sini dituliskan juga bahwa capaian kegiatan pembelajaran pengembangan kompetensi tidak otomatis berpengaruh pada nilai kinerja guru. Jadi tidak berpengaruh ya. Sekali lagi Bapak Ibu, pengembangan kompetensi tidak otomatis berpengaruh pada nilai kinerja guru. Jadi, jika kegiatan pengembangan kompetensi belum selesai, maka bisa digunakan untuk periode selanjutnya. Gitu ya. Pertimbangan dikembalikan kepada kepala sekolah atas ekspektasinya sebagai atasan. Jadi semuanya
komunikasikan dengan kepala sekolah. Artinya seperti ini, misalkan di SKP Bapak Ibu, DRHK-nya itu merencanakannya sebanyak 96 poin gitu ya. Misalnya seperti itu, Bang Jubit ya. Adakah mungkin di sini yang lebih dari 96 gitu ya? Nah, kalau misalkan ternyata sampai bulan ini belumnya nyampe 96, maka yang belum tercapai itu Bapak Ibu bisa hapus, tapi sekali lagi komunikasikan dengan kepala sekolah gitu ya. Atau misalkan Bapak Ibu kemarin membuat di RHK-nya itu tentang pembelajaran di topik pelatihan mandiri. Ternyata sampai akhir Juni sertifikatnya belum muncul. Maka bagaimana Bu Ninda? Apakah saya masih bisa lanjut? Bisa. Silakan di situ yang digunakan untuk bukti dukungnya aksi nyata yang sudah Bapak Ibu buat atau tangkapan layar jika di situ yang menyatakan di situ Bapak Ibu itu sebenarnya sudah mengirimkan aksi nyata tapi masih dalam validasi seperti itu. Itu boleh gitu ya. Jadi tidak harus sertifikat. Nah, kemudian untuk tugas tambahan. Nah, tugas tambahan di sini guru dalam kesehariannya sudah menjalankan tugas tambahan sesuai kesepakatan pada SKP. Kemudian, kepala sekolah berdialog dengan guru untuk mengecek pelaksanaan tugas tambahan guru. Sekali lagi, ada dialog Bapak Ibu di sini. Jadi tidak dibiarkan begitu saja kepala sekolah hanya melihat di misalkan laporan tugas tambahan yang dimasukkan di bukti dukung gitu ya. Tapi ada dialog. Sekali lagi di sini selalu ditekankan berdialog gitu ya. Sehingga tadi itu guru itu merasa dilibatkan nih dalam penilaian kayak gitu ya. Nah, ini sama Bapak Ibu di tugas tambahan itu tidak otomatis berpengaruh pada nilai kinerja guru gitu ya. Dan pertimbangan dikembalikan lagi kepada kepala sekolah gitu ya. Nah, pastikan kepala sekolah mengetahui progres tugas tambahan guru. Sekali lagi, dialog dapat terjadi di luar teknologi PMM. Jadi, kepala sekolah ataupun guru tidak perlu mengubah atau mengedit isian apapun di PMM. Jadi, enggak usah kupu, Bapak Ibu ya. Oke, jadi eh, pengelolaan kinerja di PMM ini sifatnya itu fleksibel gitu ya, luas, nggak kaku gitu ya. Oke, nah jadi, pada akhir tahap rekap penilaian kinerja guru itu bisa disimpulkan ada 4 tahap tadi ya. Yang pertama, siklus peningkatan kinerja sudah selesai hingga pemberian rating refleksi tindak lanjut. Oke, yang sudah 100% pasti ini di siklus peningkatan kinerjanya. Kemudian yang kedua, perilaku kerja sudah diberikan rating atas perwujudan dan dampak fokus perilakunya. Jadi setelah eh, apa namanya praktek kinerja, perilaku kerjanya juga sudah diberikan rating. Maka yang ketiga, progres dan ketuntasan kegiatan pengembangan kompetensi harus dicek dan didiskusikan. Ya, sekali lagi didiskusikan. Ya, yang terakhir, progres dan ketuntasan tugas tambahan sudah dicek dan didiskusikan. Jadi, ini akhir tahap rekap penilaian kinerja guru. Oke. Nah, sekarang tahap penilaian yang kedua, yaitu pengiriman data penilaian ke Dinas Pendidikan. Tadi sudah semua kan? Praktek kinerja sudah, perilaku sudah, pengembangan kompetensi sudah, kemudian yang terakhir tadi ada tugas tambahan juga sudah, gitu ya. Maka tahap penilaian kedua yaitu pengiriman data penilaian. Nah, sekarang Bapak Ibu, mengapa sih data penilaian itu perlu dikirimkan ke Dinas Pendidikan? Kenapa kok nggak cukup sampai di kepala sekolah saja gitu ya? Kita ingat kembali Bapak Ibu, yang pertama, kepala sekolah itu menetapkan predikat kinerja guru berdasarkan capaian kinerja organisasi satuan pendidikannya. Hal ini diatur dalam Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023 bab 5 pasal 27 ayat 1. Jadi sekali lagi di sini kepala sekolah menetapkan predikat kinerja guru berdasarkan capaian kinerja organisasi. Ya, sehingga mengapa kepala sekolah perlu mengirimkan dulu data penilaian ke Dinas Pendidikan.
Nah, untuk apa gitu ya? Jadi di sini Bapak Ibu, predikat kinerja pegawai itu adalah cerminan dari capaian kinerja organisasinya. Nah, agar kepala sekolah dapat menetapkan predikat kinerja guru, maka kepala sekolah perlu mengirimkan data penilaian guru sebagai basis ya, sebagai basis capaian organisasinya yang disepakati oleh kepala dinas pendidikan setempat. Oke. Kemudian prosesnya seperti apa gitu ya. Yang pertama, kepala sekolah mengirimkan data penilaian dan ditindaklanjuti oleh Kemendikbudristek. Kemudian Kemendikbudristek menganalisis data capaian satuan pendidikan sekaligus mengirimkan datanya ke Dinas Pendidikan. Baru kepala dinas menetapkan predikat kinerja organisasi gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian implikasinya apa gitu ya? Secara langsung tidak ada gitu ya. Implikasi secara langsung tidak ada karena data penilaian yang dikirim sekali lagi itu bukan data atau bukan nilai final gitu ya. Bukan nilai final. Jadi data yang diterima di Dinas Pendidikan itu tidak memunculkan informasi yang ada di satuan pendidikan ya. Jadi nanti kan di akunnya kepala sekolah itu kan ada nilai, ada rating dan lain sebagainya. Itu tidak akan terkirim atau data yang diterima dinas itu tidak memunculkan informasi itu, gitu loh Bapak Ibu. Sehingga tidak perlu bingung. Sekali lagi tadi kan selalu ditekankan tidak perlu mengubah isian gitu ya, tidak perlu mengubah atau mengganti gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, karena implikasi secara langsungnya tidak ada. Nah, pengiriman data penilaian yang berikutnya itu bagaimana sih pengiriman data penilaian dilakukan oleh kepala sekolah gitu ya. Ini Bapak Ibu yang perlu diingat bahwa pada tahap ini itu belum final dan itu tidak sama dengan predikat kinerja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, predikat kinerja di periode pertama itu masih belum final. Gitu ya. Dan tidak sama dengan predikat kinerja ya. Nah, pada tahap ini digunakan untuk kepentingan predikat kinerja organisasi ya. Nah, alurnya seperti yang tadi ya, dari catatan kepala sekolah saat diskusi dan refleksi tindak lanjut, berdasarkan upaya refleksi, upaya mempelajari, kemudian perubahan praktek, maka di situ ditetapkan rating praktek kinerja, gitu ya. Kemudian pemantauan kepala sekolah terhadap perilaku guru sehari-hari, ini dilihat dari perwujudan dan dampak perilaku terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Ini yang digunakan untuk menentukan rating perilaku kerja. Kemudian di sini ada kegiatan pengembangan kompetensi yang sudah guru tuntaskan dan adanya tugas tambahan tadi ya. Di sini ada poin pengembangan, ini beda Bapak Ibu. Ya, kenapa ini di luar? Karena yang digunakan untuk data penilaian itu hanya rating praktek kinerja dan rating perilaku kerja. Jadi berdasarkan rating praktek kinerja dan rating perilaku kerja inilah data penilaian itu dianalisis oleh Kemendikbud dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. Berikutnya, kepala sekolah meninjau daftar penilaian kinerja sebelum dikirim ke Dinas Pendidikan. Sekali lagi, tinjau atau benar-benar diperhatikan begitu Bapak Ibu ya daftar penilaian kinerja bawahannya ini bagi kepala sekolah sebelum data itu dikirim ke Dinas Pendidikan. Jangan sampai nanti sudah diklik kirim data ternyata Bapak Ibu aduh saya salah nilai tadi. Aduh, nah seperti itu Bapak Ibu karena pada saat Bapak Ibu klik kirim data, itu pasti akan banyak sekali berlapis-lapis tuh kalau nggak salah untuk mengetikkan kalimat-kalimat yang di situ apa ya istilahnya benar-benar untuk memastikan Bapak Ibu itu mengerjakan itu, mengirimkan data itu dalam keadaan sadar gitu ya. Ya, jadi bisa kita lihat Bapak Ibu di sini gambar di samping ini adalah daftar penilaian kinerja yang hanya dapat diakses oleh kepala sekolah. Jadi di kepala sekolah ini nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada nama, kemudian jenjang jabatannya, ada praktek kinerja, ada perilaku kerja. Di sini muncul nilai Bapak Ibu. Ada muncul nilai dan rating. Ada nilai juga untuk perilaku kerja dan ratingnya. Kemudian di sini ada poin pengembangannya,
gitu ya, poin pengembangan kompetensi, apakah sesuai target atau belum, seperti itu ya. Dan terakhir nanti di sini berisi rating kinerjanya. Nah, oke. Kemudian kepala sekolah jangan lupa sekali lagi cek setiap nama guru yang berada di bawah satuan pendidikannya. Pastikan semuanya benar-benar sudah ada. Ini ya. Nah, pada dokumen ini, kepala sekolah perlu meninjau terlebih nilai yang sudah direkap. Oke, sekali lagi, nilai yang tertera bukan nilai final dan tidak sama dengan predikat kinerja. Di sini kepala sekolah dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, penyesuaiannya itu yang disesuaikan adalah ratingnya. Kalau nilainya ini nggak bisa diubah, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, tapi nggak usah bingung karena nilai ini tidak ada hubungannya atau tidak berkaitan langsung dengan rating. Ya, nanti ada penjelasannya. Kemudian, tujuan dari tahapan ini adalah agar Kemendikbud dapat sekali lagi menganalisis isian dan data pengelolaan kinerja untuk dikirimkan ke Dinas Pendidikan. Makanya, kenapa sih kita selalu tekankan, Bapak Ibu isikan dokumen tindak lanjut, refleksinya itu benar-benar yang sesuai real atau yang memang benar-benar ada di lapangan gitu ya. Jangan karena memang di medsos itu banyak sekali ya contoh-contoh cara mengisikan dokumen tindak lanjut, pengisian refleksi dan lain sebagainya. Boleh, boleh sih mengadopsi dari situ, tapi jangan diadopsi langsung dimasukkan gitu ya, tapi diadaptasi. Sesuaikan kembali dengan keadaan kondisi di satuan pendidikan Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian di sini penting diingat jika terdapat ketidakcocokan daftar guru, pastikan update data pegawai di satuan pendidikan sudah disinkronkan ke Dapodik Pusat. Oke, kemudian jika terdapat informasi akan terjadi rotasi atau mutasi pada salah satu guru, maka kepala sekolah tidak perlu melanjutkan proses rekomendasi predikat kinerja untuk guru tersebut, ya. Jadi data pengelolaan kinerjanya dapat ditindaklanjuti di satuan pendidikan yang baru, seperti itu. Nah, yang dapat disimpulkan dari tahap pengiriman data penilaian itu ada tiga ya, ada tiga langkah gitu ya. Yang pertama, guru sudah diberikan rating praktek kinerja dan perilaku kerja oleh kepala sekolah. Tapi ini belum final Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya sebagai basis tadi itu ya, basis data untuk Kemendikbud memberikan rekomendasi penilaian kinerja predikat kinerja organisasi gitu ya, PKO-nya. Kemudian, kepala sekolah sudah mengirim data dan ditindaklanjuti oleh analisis Kemendikbud. Dan yang terakhir, Kemendikbud mengirimkan data ke Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan predikat kinerja organisasi. Oke, itu untuk tahap penilaian yang kedua, yaitu pengiriman data penilaian. Nah, setelah tadi kita kepala sekolah mendapatkan predikat kinerja organisasi, maka apa sih yang harus dilakukan nantinya gitu ya? Nah, itu ada di tahap penilaian yang ketiga, yaitu penetapan predikat kinerja organisasi. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti Kepala Dinas Pendidikan menentukan predikat kinerja organisasi atau satuan pendidikan. Nah, dari sini Bapak Ibu, ada di tampilan sebelah ini ya, di halaman samping ini. Ini Kepala Dinas menerima rekomendasi yang diterima dari Kemendikbud. Ya. Nah, di sini nanti yang bisa diklik Bapak Ibu. Ini rekomendasi dari Kemendikbud. Jadi misalkan SD 1 Merdeka Belajar itu rekomendasi dari Kemendikbud itu istimewa gitu ya. Kemudian SD 2 Merdeka Belajar rekomendasinya baik dan lain sebagainya. Namun di sini kepala dinas masih bisa mengubah predikat kinerja organisasi berdasarkan pengamatan sendiri gitu ya. Jadi ini tadi dari istimewa, ini kita bisa nanti kepala dinas bisa klik yang ini, ubah predikat gitu ya, diubah ke sangat baik. Kemudian ini dari baik diubah ke sangat baik. Nah, kalau sudah terkirim nanti akan tercentang seperti ini Bapak Ibu. Oke, kemudian ini SD 3 Merdeka Belajar. Rekomendasi PKO dari Kemendikbud itu di situ butuh perbaikan. Tapi kalau berdasarkan
pantauan atau hasil analisis kepala dinas itu baik, maka kepala dinas bisa mengubah predikat menjadi baik di sini. Kalau sudah sesuai ya tidak perlu diubah gitu ya. Yang kurang sesuai saja mungkin bisa disesuaikan gitu. Nah, di sini kepala dinas bisa menyetujui atau mengubah rekomendasi berdasarkan ekspektasi dan standar pelayanan daerah. Kemudian terakhir, kepala dinas akan mengirimkan kembali hasil penetapan predikat kinerja organisasi ke kepala sekolah. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Dilakukan tindak lanjut hasil penetapan predikat kinerja organisasi oleh kepala sekolah. Jadi, gambar di samping ini, Bapak Ibu, itu adalah hasil penetapan predikat kinerja organisasi yang hanya bisa diakses oleh akun kepala sekolah. Jadi, sekali lagi, ini ya, hasil penetapan PKO atau predikat kinerja organisasi itu hanya bisa diakses oleh akun kepala sekolah. Nah, di sini ada skemanya, Bapak Ibu. Nah, skemanya itu mengacu pada apa gitu ya. Di situ acuannya adalah skema pengelolaan kinerja pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, di mana predikat kinerja organisasi digunakan sebagai panduan untuk menetapkan predikat kinerja pegawai. Itu ya. Nah, pada contoh misalkan di sini di SD 1 Merdeka Mengajar pada periode Januari-Juni, ternyata predikatnya itu adalah baik. Maka kalau kita lihat di skemanya di sini Bapak Ibu, kalau baik, maka minimal 50% ya, minimal ini Bapak Ibu ya, minimal 50% gurunya itu wajib berpredikat baik. Ya, jadi di sini minimal berarti jumlah guru yang diberikan predikat baik dapat melebihi 50%. Artinya seperti ini, misalkan di SD 1 Merdeka Mengajar ini ada 10 guru, gitu ya. Di sini predikatnya dia baik PKO-nya. Maka minimal 5 orang, kan 50% nih, 50% dari 10 guru. Minimal 5 orang itu adalah predikatnya baik. Nah, populasi di luar minimal, di luar 50% itu bisa menyesuaikan dengan predikat apapun. Boleh sesuai dengan apa namanya? Boleh diberi yang sangat baik, membutuh perbaikan itu bergantung pada kepala sekolah. Gitu ya. Jadi minimal 50%. Minimal 50% baik. Berarti kalau lebih dari 50% boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Boleh gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, skemanya penentuan predikat kinerja itu di sini. Ya, nanti ada setelah predikat kinerja organisasi itu turun. Ya, Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengakses di akun kepala sekolahnya di PMM gitu ya Bapak Ibu. Nah, dari akhir tahap penetapan predikat kinerja organisasi, itu bisa disimpulkan bahwa yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan telah menetapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan, dan Kepala Sekolah telah menerima predikat kinerja organisasi sebagai acuan penetapan predikat kinerja guru. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, tahap penilaian yang terakhir ya, penetapan predikat kinerja guru. Nah, ini Bapak Ibu. Proses penetapan predikat kinerja guru oleh kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, ini tampilan yang ada di akun kepala sekolah. Jadi, bagian A ya, bagian A ini adalah variabel penilaian. Ya, ada kolom nilai dan kolom rating untuk baik praktek kinerja maupun perilaku kerja. Nah, angka pada kolom nilai ini adalah hasil analisis Kemendikbud berdasarkan isian data yang Bapak Ibu masukkan di PMM. Begitu ya. Jadi ini adalah hasil analisis Kemendikbud. Ini nggak bisa diubah Bapak Ibu. Jadi nilai ini tidak bisa diubah. Ya. Kolom rating ini yang bisa disesuaikan oleh kepala sekolah berdasarkan ekspektasi terhadap masing-masing guru.
Sehingga artinya apa? Di sini kolom rating itu tidak mengikat pada kolom nilai. Jadi tidak seperti ini Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan nilainya 0 sampai 40, ratingnya apa? Misalkan kurang atau butuh perbaikan. Nilai sekian sampai sekian, ratingnya apa? Tidak ada seperti itu. Jadi tidak mengikat Bapak Ibu. Sehingga di sini kepala sekolah bisa menyesuaikan kolom rating berdasarkan capaian poin pengembangan kompetensi jika melebihi ekspektasinya. Nah, disinilah Bapak Ibu fungsi dari poin pengembangan kompetensi tadi. Ya, nah contohnya ini ya. Jadi di sini ada catatan itu ya penting gitu ya. Kepala sekolah dianjurkan untuk berfokus pada upaya dan perkembangan setiap individu. Itu ya. eh, apa namanya? Jadi alih-alih terlalu berfokus pada nilai. Jangan terlalu fokus pada nilai, tapi fokusnya adalah pada upaya dan perkembangan setiap individu. Contoh, misalkan seperti di sini. Pada si Arif Wibowo nilainya 48. Tapi kepala sekolah memberikan rating sesuai ekspektasi. Kenapa? Ini dilihat dari upaya pengembangan kompetensinya, kemudian poin pengembangan kompetensinya, usahanya selama ini. Sehingga si Arif Wibowo ini berhak untuk mendapatkan rating sesuai ekspektasi. Meskipun nilai hasil analisis Kemendikbud 48 gitu ya. Jadi ini tidak mengikat Bapak Ibu. Sekali lagi nilai itu tidak akan muncul gitu ya. Nilai ini hanya akan terlihat di akun kepala sekolah saja gitu ya. Jadi di akunnya Bapak Ibu guru nggak kelihatan, di dinas pendidikan juga tidak kelihatan seperti itu. Jadi nggak usah terlalu gusar. Makanya tadi berkali-kali ya di awal itu ada kalimat tidak perlu mengubah atau mengganti gitu ya. Jadi biarkan saja. Nah, ya, kenapa kok seperti itu? Nanti akan terjawab Bapak Ibu. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, di sini di bagian B ya, di bagian B ini ada informasi terkait target dan realisasi kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, kolom ini tidak otomatis mengikat pada penilaian manapun. Jadi sekali lagi, poin pengembangan kompetensi itu tidak otomatis mengikat gitu Bapak Ibu ya. Jadi informasi poin pengembangan kompetensi adalah pertimbangan tambahan bagi kepala sekolah jika capaian pengembangan kompetensi termasuk ke dalam ekspektasinya. Ya, contohnya, bila ada guru yang tidak merealisasikan pengembangan kompetensi karena alasan lalai dan tidak proaktif, maka kepala sekolah dapat menyesuaikan rating praktek kinerja berdasarkan realisasi pengembangan kompetensinya. Jadi artinya eh, ada guru yang dia tidak menyelesaikan targetnya. Misalkan targetnya 46, tapi ternyata tidak mencapai 46 poin gitu loh. Dan itu tidak ada istilahnya tidak ada proaktif dengan kepala sekolah, tidak ada dialog, tidak ada diskusi. Alasannya dengan kelas yang klasik ya, saya lupa Pak, saya lupa Bu gitu ya. Maka di situ kepala sekolah dapat menyesuaikan rating praktek kinerja berdasarkan realisasinya tadi. Ya. Kemudian contoh lain, jika ada guru yang tidak 100% merealisasikan pengembangan kompetensinya karena alasan yang diterima ini maksudnya ya. Jadi misalkan program belum selesai seperti yang tadi itu ya, kita ngirimkan apa di topik pelatihan mandiri, kita sudah kirimkan aksi nyata, ternyata masih belum validasi gitu ya. Maka itu kan bisa dikatakan programnya belum selesai, kemudian sempat sakit panjang dan lain-lain, maka kepala sekolah dapat mengabaikan informasi realisasi dan fokus pada kualitas praktek kinerjanya. Gitu ya. Jadi sekali lagi tidak mengikat pada penilaian manapun untuk poin pengembangan kompetensinya. Nah, selanjutnya di sini proses penetapan predikat kinerja guru yang ketiga ya, bagian yang ketiga yaitu menetapkan predikat kinerja. Nah, bagian C yang ini Bapak Ibu yang di kotak merah itu adalah informasi terkait predikat kinerja guru yang didapatkan berdasarkan kuadran kinerja pegawai. Bapak Ibu bisa lihat ilustrasi kuadran kinerjanya. Jadi ada rating praktek kinerja yang di sini ada perilaku kerja. Kalau rating praktek kinerjanya itu di atas ekspektasi, kemudian yang perilaku kerjanya di bawah ekspektasi, maka
di sini kuadrannya adalah sangat kurang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, predikat kinerja ini adalah capaian periodik guru untuk periode berjalan. Jadi masih belum final. Oke. Jadi sekali lagi masih belum final Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Nah, proses penetapan yang keempat ya, di sini ada daftar penetapan predikat kinerja. Ya, tadi berdasarkan pada PKU atau predikat kinerja organisasi. Gitu nggih. Jadi bagian D yang di kotak merah itu adalah informasi terkait predikat kinerja organisasi. Jadi kalau misalkan guru SDX gitu ya, itu predikat kinerja organisasinya baik, jumlah gurunya 12. Predikat kinerja pegawai baik itu minimal 6 guru. Nah, di sini akan tercentang sesuai jika di daftar ini ada minimal 6 guru yang predikat kinerjanya baik, gitu ya. Nah, kemudian sebelum mengirimkan predikat ke guru, pastikan kepala sekolah itu memastikan kembali predikat kinerja guru yang sesuai dengan predikat kinerja organisasi sudah mencukupi. Yang ini tadi Bapak Ibu ya. Jadi sini nanti ada centang hijau kalau di daftar ini minimal ada 6 guru yang predikatnya baik. Seperti itu. Jadi nggak usah bingung Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti di sini diubah jadi 5, maka di sini akan tombolnya akan berubah merah gitu ya. Nanti kita akan coba untuk mendemokan kalau waktunya cukup gitu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, setelah dilakukan penetapan predikat kinerja, maka inilah nanti yang Bapak Ibu guru bisa peroleh, yaitu Bapak Ibu guru nanti bisa mendapatkan dokumen evaluasi kinerja periode berjalan. Ya, dari di sini ada gitu ya. Ini pegawai yang dinilai, ini pejabat penilai kinerjanya. Periodenya, kalau periode 1 berarti 1 Januari sampai 30 Juni 2024 gitu nggih. Nah, di sini Bapak Ibu, guru akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja di setiap akhir periode pengelolaan kinerja atau 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Kemudian, dokumen evaluasi kinerja periodik ini tidak sama dengan predikat kinerja akhir tahunan yang akan dikonversi menjadi angka kredit DE kinerja BKN. Jadi masih ada proses lanjutan untuk menetapkan predikat kinerja akhir tahun. Nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung gitu ya. Ini nanti kalau misalkan saya di periode pertama baik, kemudian periode berikutnya sangat baik, atau periode pertama sangat baik, periode keduanya sangat baik, atau bagaimana gitu ya. Ini masih belum final Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan akhir ya, bukan akhir atau beda dengan predikat akhir tahun yang nantinya akan dikonversi menjadi angka kredit gitu. Jadi dokumen evaluasi kinerja periodik ini berfungsi sebagai persiapan untuk evaluasi dan persiapan pengelolaan kinerja periode selanjutnya. Jadi kalau periode pertama, maka nanti dokumen evaluasi kinerja ini sebagai evaluasi atau persiapan pengelolaan periode kedua. Jadi di sini guru dan kepala sekolah diharapkan melakukan dialog kerja untuk mendiskusikan rencana perbaikan agar capaian guru bisa meningkat hingga akhir tahun. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, nah jadi dari tadi itu bisa kita simpulkan bahwa setelah kepala dinas menetapkan predikat kinerja guru, maka kepala sekolah bisa menyesuaikan predikat kinerja guru berdasarkan predikat kinerja organisasi. Kemudian kepala sekolah sudah mengirimkan predikat kinerja kepada guru, dan yang terakhir nanti guru dapat mendapatkan dokumen evaluasi kinerja periode berjalan. Seperti itu. Oke, nah ini rekapnya Bapak Ibu, nanti bisa bisa dibaca sendiri ya. Ini hanya untuk membantu saja sampai tahap mana sih Bapak Ibu kepala sekolah itu dalam menetapkan predikat kinerja. Nanti bisa dicentang gitu ya. Ada 14 kondisi gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan dari awal tadi. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu masih dalam tidak lanjut penilaian. Jadi, predikat kinerja akhir hingga konversi angka kredit. Nah, ini Bapak Ibu bedanya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan di PMM dan apa yang Bapak Ibu dapatkan di kinerja BKN. Gitu ya. Jadi
Di sini yang Bapak Ibu dapatkan di PMM itu adalah predikat kinerja pegawai periodik. Jadi periode 1 dan periode 2. Ya, periode 1, periode 2 nanti akan digabung menjadi predikat kinerja akhir pegawai. Di mana predikat kinerja akhir pegawai inilah nanti yang akan masuk di kinerja BKN yang akan digunakan sebagai evaluasi kinerja tahunan pegawai dan dikonversikan ke angka kredit. Jadi beda Bapak Ibu ya, beda tempat ya. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan predikat kinerja periodik ya, itu adanya di PMM. Tapi kalau predikat kinerja akhir tahun itu Bapak Ibu bisa peroleh di kinerja BKN. Ya, nih. Jadi gini Bapak Ibu. Prosesnya predikat kinerja akhir itu akan diproses oleh Kemendikbudristek berdasarkan peningkatan capaian. Jadi predikat di periode 1 dan periode 2. Diharapkan guru dapat bersemangat untuk meningkatkan kinerjanya sehingga predikat kinerja akhirnya bisa optimal. Itu ya. Kemudian predikat kinerja akhir adalah predikat yang akan dialirkan ke kinerja dalam proses evaluasi kinerja tahunan pegawai. Predikat inilah yang nantinya akan dikonversi menjadi angka kredit di akhir tahun anggaran. Gitu. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu guru di sini bisa melakukan yang namanya sanggahan atau keberatan. Ya, sanggahan atau keberatan ini mengikuti arahan dan petunjuk teknis yang berlaku sesuai Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Di sini sudah ada langkah-langkahnya. Kemudian sanggahan atau keberatan itu dapat dilakukan setelah predikat kinerja akhir tahunan ditetapkan. Jadi bukan di tengah periode, bukan setelah periode 1 gitu ya, tapi nanti setelah predikat kinerja akhir tahun ditetapkan. Artinya mekanisme ini tidak diperuntukkan di tengah tahun. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sanggahan atau keberatan berlangsung di kinerja BKN sebagai platform resmi Kemenpan RB yang mengurusi bidang manajemen ASN. Jadi sanggahan ini nanti bisa dilakukan di kinerja BKN, bukan di PMM. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, ini teknis fitur pengelolaan kinerja guru tahap penilaian. Ini nggak perlu ya, sekilas saja tadi sudah disampaikan. Saya agak skip aja. Nah, ini sebelum penetapan ya perlu penyesuaian penilaian. Jadi ini penilaian praktek kinerja yang ada di akun kepala sekolah. Ini untuk penetapan perilaku kerja. Ini semuanya adanya di akun kepala sekolah, ya Bapak Ibu, ya. Oke, kemudian KS mengirim data penilaian ke Kadisdik seperti tadi ya. Setelah dilakukan penyesuaian, penilaian, kirim data. Sekali lagi pastikan semuanya sudah selesai. Oke, semuanya sudah selesai, sudah dinilai, baru klik kirim data. Nah, kemudian di sini sebelum mengirimkan data penilaian, kepala sekolah dapat melakukan penyesuaian rating ya. Jadi yang disesuaikan ratingnya, bukan mengubah nilainya karena nilainya nggak bisa diubah gitu ya. Jadi biarkan saja sesuai yang di depan tadi, tidak perlu mengubah atau mengganti isian gitu ya, isian apapun gitu. Nah, kemudian Kadisdik melakukan penetapan PKO ya dan mengirimkan kembali ke kepala sekolah gitu. Ini secara teknisnya saja. Kemudian ini berdasarkan skema tadi ya. Kalau misalkan predikat kinerja organisasinya baik, maka minimal 50% baik dan lain sebagainya. Ini sudah ada panduannya. Jadi kepala sekolah tidak perlu bingung lagi. Ini berapa orang ya kira-kira yang mau dikasih baik, berapa orang ya yang harus sangat baik kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalkan nanti di predikat kinerja organisasinya istimewa, maka minimal 50% sangat baik, minimal Bapak Ibu ya. Jadi kemarin banyak sekali yang nanya gitu ya, Bu bagaimana? Ini kok nggak boleh ya? Kok sepertinya kayak diharamkan gitu ya, memberikan predikat kinerja pegawai itu sangat baik gitu. Kok harus baik? Cuannya itu dari mana gitu ya. Saya sendiri juga tidak belum menemukan gitu ya. Tidak boleh memberikan predikat kinerja sangat baik. Itu masih belum ada gitu ya. Belum ada istilahnya
basicnya apa nih, peraturan mana, Permenpan yang mana itu belum ada. Yang ada seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau memang kinerja pegawai itu sangat baik, ya nggak masalah kan kita memberikan penilaian sangat baik. Bahkan di sini diatur jika PKO-nya istimewa, ya maka 50%, minimal 50% pegawainya itu berhak untuk mendapatkan kinerja sangat baik gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada pengharaman pemberian predikat kinerja sangat baik bagi guru. Nah, kemudian KS menetapkan predikat kinerja yang tadi itu. Nah, sekarang ini yang kepala sekolah. Mau langsung dilanjut atau bagaimana ini Bang Cubit? Saya sampai jam berapa? Ini waktu kita sebenarnya 20 menit lagi, Bunda. Nggak apa-apa, mungkin bisa dilanjutkan barang 5 menitan lagi. Monggo. Oke, jadi ya siap. Ini sekilas saja untuk kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu hampir mirip dengan apa namanya guru gitu ya. Cuma di sini lebih lebih singkat gitu ya. Jadi yang pertama ada rekap penilaian kinerja kepala sekolah, kemudian tahap kedua penetapan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah dan penetapan predikat kinerja kepala sekolah. Jadi di sini alurnya untuk rekap penilaian jelas pengawas sekolah atau kepala dinas sebagai tim kerja sekali lagi ada dialog gitu ya. Selalu ada dialog menetapkan atau memperkuat pemahaman sebelum mereka penilaian gitu ya. Kemudian nanti sama memberikan rating dan lain sebagainya, dicek kembali sebelum mengajukan atau menetapkan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolahnya gitu. Jadi ini tidak dikirim ke bedanya dengan yang guru. Kalau guru kan ngirim masih ada analisis atau rekomendasi dari Kemendikbud ya, Kemendikbudristek untuk penentuan predikat kinerja organisasi. Tapi kalau untuk kepala sekolah tidak. Jadi kepala sekolah nanti dari kepala dinas atau pengawas sekolah memberikan rekomendasi gitu ya. Kemudian kepala sekolah di sini apa namanya mendapatkan rekomendasi. Kemudian pengawas gitu ya, pengawas atau kepala dinas sebagai tim kerja menetapkan rekomendasi tadi, baru kepala dinas menetapkan predikat kinerja kepala sekolah. Jadi langsung gitu ya. Nah, jadi di sini nanti sama ya, setelah semuanya ditetapkan ada evaluasi kembali. Nah, langkah-langkahnya hampir sama sih gitu ya. Kita agak skip aja. Jadi ini hampir sama. Untuk penilaian kepala sekolah juga sama ya di praktek kinerja dan perilaku kerja. Kemudian pengembangan kompetensi sama bedanya kalau di kepala sekolah tidak ada tugas tambahan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di pengembangan kompetensi ini hanya sebagai bahan pertimbangan gitu ya. Ini penetapan. Nah, bedanya di sini kan Bapak Ibu ya. Nah, dari catatan tim kerja ini sampai nanti dihasilkan rekomendasi predikat kinerja ya. Nah, sekali lagi sama Bapak Ibu, untuk yang kepala sekolah di sini nilai yang tertera itu bukan nilai final dan tidak sama dengan predikat kinerja. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa yang pertama kepala sekolah sudah diberikan rating praktik kerja dan perilaku kerja oleh pengawas atau kepala dinas sebagai tim kerja. Ini belum final ya. Kemudian pengawas sekolah atau tim kerja itu sudah mengirim rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah gitu. Di sini untuk penetapannya. Jadi sebagai pejabat penilai kinerja, kepala dinas pendidikan lah yang menetapkan predikat kinerja kepala sekolah. Nah, bedanya ini tadi Bapak Ibu sebagai tim kerja kepala atau pengawas gitu ya, tidak perlu menunggu semuanya selesai dulu untuk mengirimkan data untuk memberikan supaya kepala dinas itu bisa memberikan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolahnya gitu ya. Jadi di sini pada halaman di samping kepala dinas menerima rekomendasi yang diterima dari anggota tim kerja ya. Kemudian kepala dinas bisa menyetujui atau mengubah rekomendasi dari tim kerjanya berdasarkan ekspektasi dan standar pelayanan daerah. Sekali lagi, yang dikirimkan oleh pengawas atau tim kerja itu bukan final. Jadi masih bisa diubah oleh kepala dinas disesuaikan dengan ekspektasi dan standar pelayanan daerahnya. Kemudian setelah ditetapkan, maka kepala dinas akan mengirimkan hasil penetapan predikat kinerja pegawai ke kepala sekolah. Jadi kalau misalkan di kabupaten ya, kabupaten kota, maka dinas yang memberikan rekomendasi itu adalah kepala dinas pendidikan kabupaten atau kota. Tapi kalau seperti yang SMA, SMK dan SLB
maka yang menetapkan nanti rekomendasinya dari Dinas Pendidikan Provinsi. Seperti itu. Bukan di kepala cabang dinas gitu ya. Ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Oke. Nah, nanti sama Bapak Ibu ya. Dokumen evaluasi kinerja yang diterima oleh kepala sekolah sama mirip ya dengan dokumen evaluasi kinerja yang diterima oleh guru ya. Jadi sekali lagi dokumen evaluasi kinerja periodik ini tidak sama dengan predikat kinerja akhir tahunan yang nantinya akan dikonversi menjadi angka kredit di kinerja BKN. Ya, ini sama, prosesnya sama seperti guru. Oke, nah sekarang ini Bapak Ibu, ini sama ya. Saya agak skip aja. Sudah selesai ternyata. Nah, itu mungkin Bang Cubit ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti kita banyak diskusi saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bang Cubit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ninda. Hanya kurang nih kalau belum berpantun Bu Ninda. Ke Pamekasan beli batik, ke Jakarta beli piring. Cakep. Miss Ninda memang cantik, paparannya juga keren. Yeay. Cakep. Tepuk tangan untuk Bu Ninda, teman-teman sekalian. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk di menit ke-45. Cakep. Untuk berdiskusi kita akan membacakan dulu, mungkin Bu Ninda ya, di kolom chat. Nah, Siap. di Saya sini sambil izin minum ya. ya, monggo Bu Ninda. Bapak Ibu juga bisa mengisi link absen yang sudah kami bagikan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada yang izin bertanya Bu Ninda mengenai upaya refleksi guru. Beberapa jawaban diperoleh dari AI atau dari AI. Jadi narasinya bagus, tapi aktualisasinya belum tentu. Bagaimana cara menilai secara objektif eh, sebagai kepala sekolah atau tim PKG? Monggo Bu Ninda. Jadi jawaban refleksinya dari AI. Oke, jawaban refleksinya dari AI. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sebagai itu tadi pertanyaan dari siapa, Bang Cubit? Oh iya, dari Pak Ula atau Bu Ula mungkin ini ya, namanya Ula di kolom Oke, chat. ya siap. Jadi begini Bapak Ibu ya, memang banyak ya di lapangan kita temui seperti itu gitu ya. Tapi kembali lagi pada saat Bapak Ibu melakukan dialog dengan guru tersebut, itu akan kelihatan apakah sesuai dengan yang dimasukkan atau yang beliau tuliskan di dokumen tindak lanjut maupun refleksinya gitu ya. Kemudian nanti kan bisa kita lihat nih dampaknya itu bagaimana gitu. Apakah di situ di refleksi itu kan sudah ada panduannya itu ya Bang Cubit ya. Apa saja sih yang harus dituliskan di sana gitu ya tantangannya, kemudian yang dia lakukan untuk menghadapi tantangan itu, kemudian kaitkan sekali lagi Bapak Ibu jangan lepas dengan fokus target perilakunya. Kan tujuannya di sana ya. Fokus atau target perilakunya itu yang mana? Kan misalkan sepertinya misalkan mau mengambil target perilakunya itu yang A gitu ya. Apakah yang itu sesuai dengan A? Apakah jawabannya itu nyambung dengan target perilakunya? Nah, itu kan bisa Bapak Ibu prediksi sendiri ya. Nah, sebagai pimpinan, Bapak Ibu punya kewenangan di sana bagaimana untuk menilainya secara objektif gitu ya. Jadi jangan dilihat, oh ini guru ininya bagus, refleksinya panjang gitu ya. Jadi sebenarnya nilainya bukan dari sana, tidak dilihat dari bagus atau panjang panjang berapa paragraf gitu ya, tidak dilihat dari sana Bapak Ibu ya Bapak Ibu Ula itu tadi ya. Jadi sekali lagi kembali lagi ke kebijakan panjenengan sebagai pimpinan atau kepala sekolah. Jadi pada saat diajak berdialog, tanyakan benar-benar apakah itu kadang memang kita nggak salah sih. Misalkan kita mau minta pakai bantuan AI, kadang kita mau nyusun kalimat itu kan bingung gitu Bang Cubit ya. Nah, kita masukkan aja kata kunci di sana, nanti kan AI yang apa
membantu gitu. Jadi sekali lagi pada saat berdialog atau diskusi, tanyakan kembali apakah benar. Suruh bercerita Bapak Ibu. Karena ada kebanyakan termasuk saya itu kalau suruh nulis itu agak susah. Saya mending lebih baik ngomong gitu ya, daripada saya harus suruh nulis. Kalau saya nulis, itu saya nulisnya apa adanya Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilahnya nggak pakai yang baku-baku, nggak ada. Saya ngelos aja, kadang pakai bahasa yang ya bahasa-bahasa biasa gitu Bang Cubit. Nah, jadi kadang ya mungkin lebih baik ya saya kadang pakai bantuan AI untuk menata bahasanya tadi. Tapi intinya seperti ini loh gitu. Jadi sekali lagi pada saat penilaian lakukan itu tadi diskusi. Jadi penilaiannya itu bisa dilakukan dari diskusinya tadi. Bisa dilihat apakah benar nih kenyataannya di lapangan seperti itu. Jadi ajak gurunya tadi untuk berdialog, berdiskusi. Gitu Bang Cubit. Jadi dilibatkan nih dalam penilaiannya gitu loh maksudnya. Gitu Bang Cubit ya. Baik, jadi diskusinya juga harus dilakukan di luar aplikasi, di dunia Iya, nyata gitu ya Bapak Ibu ya. betul. Betul. Yes. Baik, untuk absensi Bapak Ibu, link absen yang benar yang hanya yang dikirim oleh saya ya Bapak Ibu ya, yang dikirim oleh orang lain eh, sepertinya adalah spam dan hati-hati Tongseng mungkin saya kemungkinan juga buat isi. makan makan malam. Baik, untuk penanya berikutnya kita akan kasih kesempatan dari penanya yang mengacungkan tangan. Di sini ada Bu Susiana. Silakan Bu Susiana. Aku lager jadul. Bu Susiana. Bentar Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti Terima Jumat rapat kasih juga. atas kesempatannya. Ini kesempatan baik sekali yang saya tunggu-tunggu untuk berkomunikasi dengan Kapten Pamekasan dan Kapten Jawa Timur mungkin ya. Karena saya dari guru TK di Pamekasan, terus terang tentang PMM ini kami sangat buta sekali. Namun kami tidak putus asa untuk tidak mengerjakan pengelolaan PMM. Apalagi sebagai seorang ASN, tidak hanya untuk ASN, untuk guru-guru di lembaga kami, semua guru yang GTT pun alhamdulillah ikut mengerjakan. Cuman ketika kita mengalami kendala dan kesulitan, kemana kita akan bertanya? Seperti itu yang pertama. Mungkin ini curhatan ya. Terus pertanyaannya gimana? Di sekolah saya itu guru sudah 100% mengerjakan pengelolaan kinerja. Dan kepala sekolah juga sudah 100% mengerjakan pengelolaan kinerjanya yang dinilai oleh asisten dinas yang ditunjuk. Nah, namun ketika saya membuka EKIN BKN SKP saya, nah di situ tidak muncul sinkron PMM. Bahkan punya kepala sekolah pun ketika dibuka di EKIN BKN SKP-nya itu tidak muncul sinkron PMM. Nah, itu kira-kira gimana solusinya? Sedang di grup itu yang saya ikuti itu sudah banyak yang muncul untuk sinkron PMM. Satu, sebenarnya ada salah satu guru itu mengirimkan video tutorial itu yang didapat di TikTok. Cuman kita itu takut salah langkah gitu. Selaku kepala sekolah itu takut salah langkah untuk mengikuti itu. Kalau sumbernya tidak berasal dari yang valid, misalnya dari Kapten Jawa Timur atau Kabupaten Pamekasan. Nah, kemudian untuk kirim data dinas itu, tadi saya sempat menyimak, katanya Bu Nenda itu jangan keburu-keburu, ditunggu semua guru selesai. Nah, di kepala sekolah itu, di sekolah saya itu, sudah selesai semua. Cuman ada satu guru yang belum menyelesaikan itu laporan tugas tambahannya itu. Nah, sedangkan deadline-nya nanti kan 30 Juni.
Nah, juga informasi yang didapat dari Dinas Pendidikan itu jangan klik kirim dinas dulu, ditunggu seperti itu. Nah, kira-kira kepala sekolah itu untuk mengirimkan data ke dinas itu menunggu tanggal 30 Juni, meskipun guru GTT itu ada yang belum selesai di laporan tugas tambahannya. Ataukah seperti apa? Mohon jawabannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, mohon izin sebentar, Bu Susi mengajar di sekolah negeri, apakah di sekolah swasta, Bu Susi? Kalau TK itu satu kabupaten, yang negeri hanya satu, Pak. TK negeri pembina. Nah, semua ASN guru TK itu kebanyakan diperbantukan di lembaga TK swasta. Oh iya, mohon maaf tambahan Pak ya. Sedangkan UNOR di akun PMM itu tertera nama sekolah yang swasta. Tetapi ketika saya buka IKIN PMM IKIN BKN itu bunyinya itu Dinas Pendidikan. Barusan ada informasi dari pihak Dinas Pendidikan, bagi yang UNOR-nya tidak sama dengan UNOR di PMM, silakan klik sinkron dengan PMM. Nah, saya balik tanyakan, gimana jika tidak muncul sinkron PMM? Nah, sampai detik ini nih saya belum mendapatkan jawaban, Mbak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susiana dari Pamekasan. Mungkin bisa langsung dijawab oleh narasumber. Yang pertama terkait sinkron PMM, Bu Linda, yang tidak muncul di kinerja. Terus mungkin sebagai informasi juga, Bu Susiana ini ASN, tapi mengajar di sekolah swasta. Monggo. Oke, siap Bang Cubit. Saya izin share screen ya. Oke. Terlihatkah share screen saya, Bang? Sudah, Bu? Oke. Iya, terima Nah, di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak muncul tombol sinkron PMM, itu tidak muncul di PMM, di kinerja. Maka di situ Bapak Ibu perlu pembaruan pada NIP pegawai pada verbal PTK yang sesuai dengan SIASN. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu, basic data antara e-kinerja dengan PMM itu berbeda. Ya, kalau PMM datanya itu berbasis pada data Dapodik. Sedangkan di e-kinerja itu basicnya adalah pada SIASN. Sehingga kenapa tadi pada kasusnya Bu Susiana itu UNOR-nya kok beda antara yang PMM dengan di SIASN, begitu ya. Nah, di UNOR PMM itu yang muncul sekolahnya. Tapi di Ekin BKN yang muncul Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena Bu Susi ini adalah PNS yang bertugas di lembaga swasta. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini nanti saya share Bapak Ibu, nggak usah bingung gitu ya. Karena memang kenapa kemarin Bu Susiana memang tanya ke saya, tapi tidak saya respon gitu ya. Karena saya sendiri masih belum begitu paham karena kami kapten masih belum dikasih istilahnya belum pembekalan yang terlalu dalam untuk Ekin BKN sehingga kita sendiri juga agak takut untuk menjawab karena ini belum di launching seperti itu. Ya, jadi bukan berarti nanti nggak usah bingung. Tadi ada terlontar, saya harus nyari jawaban kemana. Bahkan Bu Susiana ini telepon pagi-pagi saya respon loh, Bang. Ya, Iya, jam iya. 5. Bayangkan, saya layani, bukan saya tidak mau melayani, tidak. Tapi ya ada batasan yaitu tadi sekali lagi kalau kami belum tahu, saya sudah sampaikan ke Bu Susiana juga, kita belum mendapatkan sosialisasi tentang ini. Jadi ditunggu dulu. Saya bilang Ya, siap, seperti Bu. itu. Siap menunggu, siap. Ya. Oke, jadi Alhamdulillah nggak usah bingung, sudah Bu. tenang, Bu. Iya, Tadi iya. ya terkait kapan harus mengirimkan gitu ya. Tadi sudah dijelaskan ya di ini jika semuanya sudah selesai, nggak apa-apa klik kirim data gitu. Nah, bagaimana dengan guru GTT yang belum selesai? Sekali lagi guru GTT itu masih belum wajib ya, Bang Cubit ya. GTT masih belum wajib untuk mengerjakan pengelolaan kinerja ini gitu. Jadi yang Berarti wajib itu yang ASN-nya atau iya, PNS.
Iya, Tuh. berarti nanti Bu, misalnya nunggu aman, takut diselesaikan oleh GTT ini kebetulan sertifikasi ya. Berarti nunggu aman hampir akhir penilaian aja gitu kirimnya atau gimana Bu? Tadi di awal sudah disampaikan juga oleh Cak Kapten gitu ya bahwa pengelolaan kinerja ini tidak ada hubungannya dengan sertifikasi ya Bapak Ibu ya. Oke, Jadi oke, oke. beda. Bapak Ibu jangan tadi sudah di-spill sebenarnya di awal itu sama Cak Heeh, Rahmat heeh. bahwa pengelolaan kinerja ini tidak ada hubungannya dengan TPG atau sertifikasi. Jadi bedakan antara TPP dengan TPG. TPP itu sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Tapi kalau TBG itu mengacunya ke sertifikasi gitu ya, Bang Cubit ya. Jadi sementara ini untuk TPG atau sertifikasi tetap masih menggunakan aturan yang lama gitu. Jadi tidak ada pengaruh dengan pengelolaan kinerja. Dan tadi juga disampaikan loh pengaruhnya nanti apa? Pengaruhnya pengelolaan kinerja ini adalah bagi kita pegawai negeri pada saat akan melakukan kenaikan Kenaikan pangkat pangkat. gitu ya. SKP. Nah, itu pengaruhnya di sana. Kalau minimal bisa bisa melakukan atau mengajukan kenaikan pangkat itu kan minimal predikat kinerjanya kan baik gitu Baik. ya. Nah, kalau misalkan nggak baik atau di bawahnya, itu kan kita nggak bisa terhambat gitu. Jadi sekali lagi jangan dikait-kaitkan pengelolaan kinerja dengan TPP. Gitu ge Bu Susi nge. Tetap semangat Baik. Bu Susi. Semangat Bu Nenda. Bu Nenda, mohon maaf mau nanya satu kali lagi sebentar. Untuk predikat kinerja di akun PMM Kepala Sekolah ini memang sudah muncul ya Bu dengan baik. Tidak usah diotak-atik kan seperti itu ya Bu ya. Maksudnya predikat kinerja apanya ini Bu? Ini kebetulan saya buka ya akun PMM Kepala Sekolah. Nah, di sini kan nilai juga sudah muncul. Praktek kinerjanya nilainya muncul otomatis, sudah bisa diubah. Rating ekspektasi ini Untuk mungkin guru. iya Untuk untuk guru. guru, ya punya Hmm. guru. Nah, tadi kan saya Mm-mm. juga menyimak untuk menentukan predikat kinerja seperti itu. Nah, ini saya coba ya, sedangkan predikat kinerjanya ini yang punya guru ini otomatis sudah muncul Bu ya, seperti itu ya, sesuai dengan penilaian yang sudah dilakukan. Ya, itu untuk tahap penilaian yang pertama, Bu. Jadi itu Oh, sebelum dikirim ke kirim ini data ke dinas kan ke ya. dinas. Oh Itu iya, sebagai iya basic, betul. itu sebagai basis nanti Kemendikbud memberikan rekomendasi predikat kinerja organisasinya. Jadi di Oh, akhir nanti setelah PKO-nya turun, maka kepala sekolah disitulah baru bisa memberikan rating atau predikat kinerjanya. Jadi berdasarkan oke. PKO-nya. Tadi sudah disampaikan juga kan sama saya kalau misalkan PKO yang turun itu apa untuk Iya, organisasinya itu misalkan baik, maka minimal 50% pegawainya itu predikatnya itu baik. oke. Selebihnya bebas mau ditaruh di sangat Ah, baik atau dicukup atau bagaimana gitu ya. iya. Itu Mohon maaf Bu kewenangan Linda. kepala sekolah. Iya betul. Ini kepala sekolahnya misalkan purna tugas seketika sebelum dikirim sama dinas, kira-kira ini nasib si guru ini masih bisa dilanjutkan atau gimana Bu Nenda? Harusnya kan ada PLT, Bu. Oh, Sudah berarti laporan dinas, berarti akun kepala sekolahnya nanti tetap pakai yang lama atau yang PLT. PLT? PLT Oh, harusnya pakai otomatis yang PLT. oh yang Purnanya PLT. kapan? Purnanya Purnanya kapan? ntar lagi mungkin Juni atau tidak sampai tahun ajaran baru gitu Bu Nenda. Nggak maksudnya data guru ini akan masuk ke yang PLT gitu ya Bu Nenda ya? Iya, kalau misalkan di Dapodiknya sudah diubah ke PLT, nanti otomatis Oh, gitu. otomatis ke akun PMM-nya Iya, kepala sekolah yang PLT. Ya, siap. iya, Makasih Bu betul. Nenda. Terima kasih banyak atas jawabannya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Bu Lindah dan Bu Susi atas diskusinya yang sepertinya cukup tajam terkait dengan tombol terus dan yang lainnya. Kita sudah di angka 3, Bu Linda, apa masih ada waktu? Mungkin satu lagi ya Bu Linda ya. Boleh, boleh, Kasihan, monggo. kasihan ini sepertinya tangannya juga sudah pegel di atas terus. Kami persilakan untuk PDS ya, PDS. Monggo Pak PDS. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Nenda wabarakatuh. dan Pak Supedi. Nama saya Pak Prasetyo dari SMKN 1 Sidoarjo. Ini kemarin masalah data dari Ekin dari apa? eh,
perpindahan migrasi data dari PMM. Ada salah satu teman itu data data yang entrian dari RHK dari PMM itu belum masuk ke Ekin. Kemarin sempat di Verbal PTK itu ada fitur baru kalau nggak salah di perbaikan perbaikan data diri ada NIP itu NIP-nya hilang. Kemudian saya entrikan NIP-nya beliau dan sudah saya sinkron. Sampai hari ini data Ekin-nya eh, yang migrasi data dari PMM belum masuk. Terus solusinya gimana ya, Bu? Soalnya beliaunya juga P3K, tahap 3, dan cuma beliau aja yang datanya seperti itu. Oke, Bu Nenda, Sudah. cuma gitu aja, nggih. Oh, Baik. nggih. Siap, Baik. Bapak. Monggo langsung Bu, terkait sinkronisasi data dari PMM ke kinerja. Oke, siap. Saya izin share screen lagi ya. Ini bolak-balik share screen. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti sedikit tercerahkan gitu, nggih, Pak. Pak siapa tadi, Pak Pras ya? Pak Pras dari SMKN 1 Sidoarjo. Nggih, dari Sidoarjo. Nggih, siap. Sudah terlihatkah? Masih memuat ya? Nah, ini Bapak Ibu, untuk aliran data SKP dari PMM ke e-kinerja per Mei 2000 per 16 Mei ya, 16 Mei 2024 itu telah sukses dialirkan 1,2 juta SKP dari PMM ke e-kinerja. Di sini total gurunya atau kepala sekolah dengan PNSID Padan itu dan sudah disetujui SKP-nya oleh atasan itu 1.500.000 sekian. Oke, yang sudah dicoba untuk mengirimkan, semuanya dicoba untuk dikirimkan. Ternyata, nah ini Bapak Ibu, ternyata kurang lebih 80% ini sukses diterima oleh e-kinerja. Sedangkan yang 20%-nya ini masih memerlukan perbaikan data oleh instansi di SIASN atau e-kinerjanya. Ya, jadi di sini kelihatan ya Bapak Ibu ya bahwa prasyarat kondisi untuk pengiriman data SKP dari PMM ke e-kinerja itu yang pertama, guru atau kepala sekolah memiliki data NIP yang sama antara Dapodik dan e-kinerja. Kemudian, guru atau kepala sekolah sudah membuat SKP di PMM dengan status disetujui atasan dan disepakati pegawai. Kemudian yang terakhir, terdaftar pada UNOR yang aktif di e-kinerja serta memiliki atasan yang sesuai dengan PMM. Jadi, Bapak Ibu sekali lagi pastikan data yang di Dapodik dan di e-kinerjanya itu sama gitu ya, di SIASN-nya. Jadi, bedanya begini Bapak Ibu. Kalau data yang ada di Dapodik itu biasanya yang sering update itu adalah operator. Benar ya Bang Cubit ya? Nggih, Bu. Kalau di data Saya Dapodik itu kan operatornya juga. operatornya. Betul. Tapi kalau SIASN itu sebenarnya adalah kewajiban individu, Pak. Jadi kewajiban individu untuk selalu upgrade atau update datanya di SIASN. Jadi terkait kenaikan pangkatnya, perpindahan atau mutasinya dan lain sebagainya, itu harapannya pegawai ya, yang bersangkutan gitu loh ya, yang memegang akunnya sendiri, SIASN-nya sendiri, sehingga dia harus memutakhirkan data gitu. Jadi tidak nanti tidak akan ada perbedaan UNOR antara Dapodik dengan di SIASN-nya. Karena banyak kejadian seperti itu. Bu, di PMM saya itu kepala sekolahnya sudah kepala sekolah di sekolah yang baru. Tapi di Ekin BKN-nya kok masih kepala sekolah yang sekolah lama ya. Ya itu sekali lagi lihat dulu di SIASN-nya. Apakah sudah diganti atau masih belum bisa move on nih dari kepala sekolahnya yang lama gitu ya. Jadi kepala sekolahnya yang lama masih ada di SIASN-nya, belum diganti, umurnya masih sekolah yang lama seperti itu, Pak. Jadi kalau tadi sudah diganti NIP-nya tapi masih belum ada, ditunggu saja. Jadi bisa jadi masih berproses, Pak. Karena semuanya itu kan butuh proses, nggih. Jadi nggak bisa Iya. langsung seperti Pak siapa itu? Pak Tarno itu ya.
simsalabim menjadi apa, prok-prok langsung jadi gitu. Atau kita ganti langsung jadi gitu. Nah, itu semuanya butuh proses, Pak. Jadi bersabar nggih, Pak Pras. Nanti Nggih, dicek secara berkala saja. Itu nggih, siap. di chat itu di kolom chat saya sudah kirimkan paparan yang terkait dengan sinkron PMM itu tadi. Nanti bisa dilihat dari sana, Pak Pras. Jadi kalau misalkan ada error sinkron, apa sih yang harus dilakukan? Kayak gitu. Itu sudah ada semuanya di sana. Gitu nggih Pak Pras. Nggih, siap, Bu. Baik, terima kasih Pak Pras dan jawaban yang sangat komprehensif sekali dari Bu Ninda. Kita sudah lebih 10 menit Bapak Ibu, mungkin kita akhiri saja. Dan sebagai penutup mungkin Bu Ninda memiliki semacam pernyataan penutup begitu. Monggo Bu Ninda. Oke, terima kasih Bang Cubit. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat. Mungkin di sini ada juga kepala sekolah gitu ya yang sudah belajar bersama kami. Sekali lagi di sini kita tidak saling menggurui, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih ahli, tapi kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan saya ada kekurangan, ayo tolong kita saling melengkapi. Kemudian satu pesan saya Bang, kita ingat kembali esensi atau tujuan dari transformasi pengelolaan kinerja ini. Jadi semuanya fokusnya pada proses, proses, dan proses, bukan pada nilai atau hasil. Sehingga Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah tidak perlu bingung bagaimana caranya mengubah nilai. Sekali lagi, ini semuanya fokusnya pada proses. Jadi kita nikmati prosesnya, kita belajar bersama, untuk mendapatkan hasil yang terindah. Terima kasih Bang Cubit. Baik, terima kasih Bu Ninda. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan informasi absensi, Bapak Ibu bisa mengisinya di link yang kami bagikan di kolom chat. Dan untuk penerbitan sertifikat mungkin akan kami terbitkan sekitar 1 minggu ke depan, yang akan kami informasikan di grup kami pengajar Jawa Timur, grup WA. Bapak Ibu dapat bergabung jika belum bergabung di komunitas kami pengajar Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian apa yang dapat kami sajikan pada kegiatan webinar pada kesempatan pagi hari ini. Senang sekali saya Subaidi dapat membersamai Bapak Ibu dari jam 1 sampai jam 3 di detik ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sairi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nenda, makasih Pak Supaidi, makasih Pak Waalaikumsalam, Rahmat makasih Bu Nenda, Bang Zubaidi. Sama-sama Pak Pras. Sukses ya. Matur nuwun Caca sudah Sami-sami. ditemani. Makasih, Cak. Saya jadi lebih pede ini kalau ditungguin sama Cak Kapten Oh ini. gitu ya, so sweet. Sukses, terima kasih Bu Nenda, Bang Zubaidi, Bapak Ibu. Oke, sama-sama. Terima Terima kasih Bapak Ibu Ya. hebat kasih semuanya. semua. Bu Nenda, mohon maaf ya karena kepikiran nggak dijawab-jawab. Untung Aman Bu saya nggak Susi. kelewatan ikut webinar ini, Bu. Akhirnya lega setelah dapat pencerahan dari Bu Nenda. Iya, mohon maaf ya, Bu, karena kegalauan kami. Aman Bu Susi. Iya, saya selalu ditunggu update terbarunya, infonya, Bu, di grup.